Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahayu Nur Insani, NPM 1804041132, jurusan Ekonomi Syariah kelas C. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Fiskal dan Moneter, dosen pengampu Ibu Selvia Nuria Sari. Pada video ini saya akan membahas materi tentang uang elektronik dan digital perspektif Islam. Pengertian uang elektronik. Menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 11/PBI/PBI/2009 tentang uang elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor dahulu oleh pemegang kepada penerbit, yang tersimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip. Dan nilai uang tersebut bukan merupakan simpanan serta digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Uang elektronik adalah uang yang dipergunakan dalam transaksi melewati jejaring internet secara elektronik dan sistem penyimpanan harga digital. Dalam uang elektronik terdapat nilai tersimpan atau prabayar, di mana terdapat nilai uang yang disimpan dalam suatu media elektronik yang berbasis chip atau server. Nilai uang yang terdapat pada uang elektronik akan secara otomatis berkurang pada saat pengguna melakukan pembayaran. Uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. 1. Diterbitkan atas dasar uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit. 2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip. 3. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Dan keempat, nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Menurut jenisnya, pembayaran digital terdiri dari dua macam. 1. Uang elektronik atau digital yang sering digunakan pada aplikasi-aplikasi berbasis komputer maupun smartphone seperti Telkomsel Cash, Paytrend, Indosat Dompetku, dan beberapa alat pembayaran digital lainnya. Jenis virtual currency ini bersifat tersentralisasi, diatur dan dikelola oleh suatu lembaga maupun perusahaan. 2. Virtual currency yang menggunakan teknologi kriptografi yang biasanya dikenal dengan sebutan cryptocurrency, di mana untuk setiap transaksi data akan dilakukan penyediaan penggunaan algoritma kriptografi tertentu. B. Konsep uang elektronik dalam pandangan hukum ekonomi syariah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan uang elektronik dan menyatakan bahwa hukum uang elektronik ini pada dasarnya boleh asal dengan syarat-syarat. 1. Uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut. A. Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit. B. Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang terintegrasi. C. Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Dan D. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. 2. Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran dapat memberikan manfaat sebagai berikut. 1. Memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai. 2. Tidak lagi menerima uang kembalian dalam bentuk barang seperti permen akibat pandangan tidak mempunyai uang kembalian bernilai kecil atau receh. 3. Sangat applicable untuk transaksi massal yang nilainya kecil namun frekuensinya tinggi seperti transportasi, parkir, tol, fast food, dan lain-lain. 4. Resiko keamanan terkait uang seperti kehilangan, kecurian, penipuan, dan persoalan-persoalan lainnya akan berkurang selama media non-tunai yang digunakan. 5. Sistem pembayaran non-tunai lebih efisien memungkinkan masyarakat dan perusahaan-perusahaan untuk menekan biaya operasionalnya seperti biaya transportasi untuk menyetor uang ke bank beserta biaya pengawalannya. C. Jenis-jenis transaksi dan macam-macam uang elektronik. 1. Jenis-jenis transaksi. Pertama, penerbitan dan pengisian ulang uang elektronik. Sebelum penerbit menerbitkan uang elektronik, penerbit akan mengisi nilai uang terlebih dahulu ke dalam media elektronik yang akan digunakan sebagai uang elektronik. Kemudian, apabila nilai uang elektronik yang dipegang oleh pemegang sudah habis, pemegang dapat melakukan pengisian ulang. Kedua, transaksi pembayaran dengan uang elektronik pada prinsipnya dilakukan melalui penukaran nilai uang yang ada di dalam uang elektronik dengan barang atau jasa antara pemegang atau penjual dengan menggunakan protokol yang telah ditetapkan sebelumnya. 3. Transfer dalam fasilitas uang elektronik merupakan fasilitas pengiriman nilai uang elektronik antara pemegang uang elektronik melalui terminal-terminal yang telah dilengkapi perlengkapan khusus oleh penerbit. Keempat, tarik tunai yaitu fasilitas penarikan uang atas nilai uang elektronik yang tercatat dalam media uang elektronik yang dimiliki pemegang yang dapat dilakukan setiap saat oleh pemegang. Kelima, refund atau redeem, yakni penukaran kembali nilai uang elektronik kepada penerbit, baik dilakukan pada saat nilai uang elektronik tidak terpakai atau masih tersisa pada saat pemegang mengakhiri penggunaan uang elektronik dan atau masa berlaku media uang elektronik telah berakhir, ataupun yang dilakukan oleh pedagang pada saat penukaran nilai uang elektronik yang diperoleh pedagang dari pemegang atas transaksi jual beli barang. 2. Macam-macam uang elektronik. Berdasarkan media penyimpanannya, saat ini uang elektronik dibedakan atas dua jenis. Pertama, uang elektronik yang nilai uang elektroniknya selain dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit juga dicatat oleh media elektronik yang dikelola oleh pemegang. Media elektronik yang dikelola oleh pemegang dapat berupa chip yang tersimpan pada kartu, stiker, atau hard disk yang terdapat pada personal komputer milik pemegang. Kedua, uang elektronik yang nilai uang elektroniknya hanya dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit. Dalam hal ini, pemegang diberi hak akses oleh penerbit terhadap penggunaan nilai uang elektronik tersebut. Berdasarkan masa berlaku medianya, uang elektronik dibedakan ke dalam dua bentuk. Pertama, reliable. Uang elektronik dengan bentuk reliable adalah uang elektronik yang dapat dilakukan pengisian ulang. Dengan kata lain, apabila masa berlakunya sudah habis,
dan atau nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai, maka media uang elektronik tersebut dapat digunakan kembali untuk dilakukan pengisian ulang. Kedua, disposable. Uang elektronik dengan bentuk disposable adalah uang elektronik yang tidak dapat diisi ulang. Apabila masa berlakunya sudah habis dan atau nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai, maka media uang elektronik tersebut tidak dapat digunakan kembali untuk dilakukan pengisian ulang. Kelebihan serta kekurangan uang elektronik. Kelebihan uang elektronik: 1. Transaksi cepat dan lancar. 2. Tidak perlu terlebih dahulu menabung di suatu bank tertentu. 3. Praktis dan mudah dibawa. Kekurangan uang elektronik: 1. Tidak mempunyai sistem pengaman seperti PIN. 2. Sulitnya klaim ketika media elektronik hilang atau rusak, sehingga nominal uang yang terdapat di dalamnya tidak dapat diganti oleh pihak penerbit. 3. Belum banyak merchant yang menerima uang elektronik sebagai media pembayaran, apalagi di tempat-tempat tradisional. 4. Mengakibatkan pengguna uang elektronik cenderung boros. Transaksi pembayaran uang elektronik dalam perspektif Islam. 1. Dalam akad yang digunakan uang elektronik, akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad wadiah atau akad qard. DSN MUI pun menambahkan aturan mengenai uang elektronik, yaitu jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah, serta dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang, maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang. Penggunaan uang elektronik memiliki dimensi insani yang dominan sehingga tidak bertentangan dengan dimensi ilahi dari tujuan syariah. 2. Akad antara pemegang dan pedagang. Transaksi jual beli barang yang dilakukan antara pemegang uang elektronik dengan pedagang merupakan transaksi jual beli tunai. Pembayaran dengan uang elektronik sama hukum dan ketentuannya dengan jual beli barang dengan menggunakan uang tunai atau cash. Karena pada dasarnya antara uang elektronik dengan uang tunai atau cash terdapat kesamaan fungsi sebagai alat pembayaran. Dalam hal pedagang menjadi agen penerbit dalam hal pengisian ulang, tarik tunai dan transfer dana, maka transaksi apapun yang dilakukan antara pedagang dengan pemegang pada hakikatnya merupakan transaksi antara pemegang dan penerbit. F. Prinsip dasar dalam transaksi pembayaran uang elektronik. 1. Tidak mengandung maisir. Maisir atau transaksi yang di dalamnya mengandung unsur perjudian, untung-untungan atau spekulatif yang tinggi. Penyelenggaraan uang elektronik harus didasarkan oleh kebutuhan pembayaran retail atau yang menurut pada transaksi yang lebih cepat dan efisien, tidak untuk kebutuhan transaksi yang mengandung maisir. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Al-Maidah ayat 90. 2. Tidak mendorong israf. Uang elektronik pada dasarnya digunakan sebagai alat pembayaran retail atau mikro agar terhindar dari israf atau pengeluaran yang berlebihan dalam konsumsi, maka dilakukan pembatasan jumlah nilai uang elektronik dan batas maksimal total nilai transaksi uang elektronik dalam periode tertentu. Sebagaimana firman Allah yang artinya, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. 3. Tidak digunakan untuk transaksi objek haram.
uang elektronik sebagai alat pembayaran dengan menggunakan prinsip syariah, maka uang elektronik tidak boleh digunakan untuk pembayaran transaksi objek yang mengandung unsur haram dan maksiat, yaitu barang yang dilarang digunakan atau dimanfaatkan menurut hukum Islam. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.